Berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, puji dan syukur kami haturkan hanya kepadamu. Begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Ada yang dapat menjauhkan kami daripadamu, tetapi ada juga pilihan yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Ya Allah, ajarlah kami untuk setia hanya kepadamu. Mampukanlah kami belajar bagaimana Engkau setia pada pilihan kasih, sehingga begitu banyak orang yang terangkat kemanusiaannya. Buatlah kami semakin tangguh dalam menyikapi tawaran. Buatlah kami semakin dewasa dalam tantangan ini. Buatlah kami semakin bertanggung jawab terhadap tugas kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Adapun kompetensi dasar kita 3.6 memahami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh mass media, ideologi dan gaya hidup yang berkembang, dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan dampak positif dan negatif penggunaan alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Yang kedua, merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan Dekrit Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial atau Inter Mirifica artikel 9 dan artikel 10. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap kritis terhadap media massa. Yang keempat, menuliskan refleksi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab serta bijak terhadap pengaruh media massa. Dan yang kelima, menuliskan moto hidup berkaitan dengan pengaruh media massa pada era digital saat ini. Misalnya, no signal, life go on. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas materi kita yang berjudul bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, part yang pertama. Dan hari ini kita akan melanjutkan masih dengan judul yang sama, yakni bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, bagian yang kedua. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan gereja tentang media komunikasi sosial. Untuk itu kita akan baca dari Inter Mirifica artikel 9 dan artikel 10. Mari kita simak artikel berikut ini. Artikel 9 berbicara tentang kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebaliknya, hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk atau menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Hal itu kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata-mata. Maka supaya para penerima itu mematuhi hukum moral, hendaklah mereka jangan melalaikan kewajiban
untuk pada waktunya mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai semuanya itu diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat, untuk lebih mudah melawan dampak-dampak yang merugikan dan mengikuti sepenuhnya pengaruh-pengaruh yang baik. Hendaklah mereka berusaha mengarahkan dan membina suara hati mereka dengan upaya-upaya yang cocok. Kemudian artikel 10 berbicara tentang kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua. Hendaknya para penerima, terutama di kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial, mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Hendaklah itu mereka percakapkan dengan para pendidik dan para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian yang saksama. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari sebagai kewajiban mereka menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan tercetak dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkup keluarga. Ananda sekalian, setelah kita menyimak dari Intermerifika artikel 9 yang berbicara tentang kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial, dan juga Intermerifika artikel 10 yang berbicara tentang kewajiban-kewajiban kaum muda dan para orang tua, sebagai penerima informasi, kita mempunyai kebebasan memilih informasi. Kriteria apa yang sebaiknya digunakan dalam memilih informasi? Kita diajak menghindari informasi yang menimbulkan kerugian rohani, membahayakan sesama dengan contoh buruk, menghalangi tersebarnya informasi yang baik, dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Coba Ananda berikan contohnya. Lalu apa yang dimaksud bahwa kita perlu menerima informasi dengan mempertimbangkan hukum moral dan menuruti pedoman suara hati? Kemudian, apa kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Selanjutnya, apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik? Ananda sekalian, media komunikasi dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai dampaknya, informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terbendung. Persoalannya, informasi yang kita terima itu ada yang bersifat membangun, tetapi ada juga yang bersifat merugikan. Pada umumnya, remaja ataupun kaum muda itu bersifat polos dalam mengadopsi kehadiran media. Mereka menelan begitu saja apa yang disediakan dan tidak mencernanya. Sehubungan dengan itu, remaja ataupun kaum muda perlu mendapatkan bimbingan supaya mereka dapat bersikap kritis dalam memilih media dan akhirnya mampu mengolahnya menjadi nutrisi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita dituntut untuk bersikap kritis atas segala tawaran yang ada dan informasi yang kita peroleh. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya.
Sikap kritis itu mengandaikan kedewasaan berpikir, mampu mempertimbangkan baik buruknya sesuatu hal, selektif dan mampu membuat skala prioritas dalam menentukan pilihan-pilihan hidup. Maka dengan demikian, kita akan dapat menempatkan media massa pada tempat yang semestinya bagi perkembangan diri kita. Maka gereja melalui komunikasi sosial atau intermerifika artikel 9 menegaskan kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan dan pengetahuan. Sebaliknya, hendaklah mereka, yakni kaum muda atau remaja, menghindari apa saja yang bagi diri mereka menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk. Kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang akhirnya memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata-mata. Maka supaya para penerima itu mematuhi hukum moral, hendaknya mereka jangan melalaikan kewajiban untuk selalu mencari informasi tentang penilaian-penilaian mengenai semuanya itu yang diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat untuk lebih mudah melawan dampak-dampak yang merugikan dan mengikuti sepenuhnya pengaruh-pengaruh yang baik. Hendaknya mereka berusaha mengarahkan dan membina suara hati mereka. Selanjutnya dalam artikel 10 ditegaskan pula bahwa hendaknya kaum muda berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban. Kecuali itu, hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka baca. Hendaklah itu mereka bicarakan dengan para pendidik dan para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian yang seksama. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari bahwa kewajiban mereka adalah menjaga dengan sungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan tercetak dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkup keluarga. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita secara keseluruhan, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, baik itu bagian yang pertama dan bagian yang kedua, mari kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ananda sekalian, apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari materi
bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, bagian yang pertama dan bagian yang kedua ini. Lalu apa yang belum Ananda pahami dan ingin Ananda pelajari lebih dalam lagi? Hasil refleksi Ananda silakan ditulis dalam buku catatanmu, dibuat yang rapi dan semenarik mungkin. Nah, untuk tugas, mari kita membaca artikel berikut ini yang dikutip dari Majalah Hidup nomor 21 tahun ke-60 tahun 2006 yang berjudul Berani Ambil Sikap. Anda harus berani mengambil sikap. Jadikanlah media sebagai alat, bukan tuan. Demikian penegasan Ketua Komisi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia atau Komsos KWI Monsinyur Hilarion Datus Lega PR. Media bukan segala-galanya yang harus melampaui hati nurani, akal budi sehat, dan kebutuhan konkret manusia yang menggunakannya. Sikap tegas ini harus diambil oleh siapa saja, termasuk kaum muda dan orang tua yang mau mendidik anak-anaknya dalam menghadapi banjir media. Tidak dapat dipungkiri kalau setiap saat informasi dari berbagai media, baik yang harum semerbak laksana melati maupun yang berbau menusuk seperti sampah busuk, memasuki setiap rumah tangga melalui segala macam media dari cetak, audiovisual, sampai multimedia. Namun sampah busuk itu memang tidak terpisahkan dari mawar melati tadi, karena memang pada dasarnya media seperti dua sisi mata uang. Implikasi negatif dari media tidak dapat kita hindari. Mau tidak mau, suka atau tidak, media membawa serta kaitan-kaitan seperti itu. Ia memberi contoh tayangan-tayangan di televisi yang menunjukkan kekerasan. Banyak orang menuding bahwa tawuran anak sekolah dan kebrutalan lainnya merupakan akibat dari tayangan seperti itu. Monsinyur Datus mengajak semua pihak untuk tidak bersikap panik menghadapi banjir media. Yang penting adalah anak-anak harus dilatih untuk bersikap kritis dan orang tua juga harus menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Setelah kita menyimak artikel yang berjudul Berani Ambil Sikap, silakan Ananda kerjakan tugas yang tersedia. Untuk membuat sebuah moto, Ananda rangkum jawaban nomor 1 dan nomor 2 dari tugas yang tersedia. Nah, contohnya moto di sana, no signal, life go on. Untuk moto, silahkan Ananda buat sebagus dan semenarik mungkin. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya.
Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.